Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Mangdiani. Saya dari mahasiswa semester 5 PTI dengan NIM 2215051005. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses cara perhitungan dari fitur histogram of orientation gradient atau yang sering disingkat dengan fitur HOG. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari fitur HOG. Nah, secara umum, metode HOG itu merupakan sebuah metode yang dijalankan dengan menghitung kemunculan orientasi gradien pada bagian-bagian lokal dari suatu gambar. Bagian-bagian lokal yang dimaksud yaitu adalah gambar lengkap yang dipecah menjadi beberapa bagian wilayah yang lebih kecil dan menghitung nilai gradien serta orientasinya. Nah, penggunaan metode ini membutuhkan dataset yang digunakan sebagai data latih. Setelah itu, setelah HOG akan dihasilkan, histogram untuk masing-masing wilayah itu nanti secara terpisah. Histogram itu dibuat menggunakan gradien dan orientasi nilai piksel. Biasanya fitur deskriptor mengkonversi gambar berukuran lebar dikali tinggi dikali 3 channel menjadi vektor atau array fitur dengan panjang n. Pada deskriptor fitur HOG itu berdasarkan pada paper aslinya. Masukkan gambar memiliki ukuran 64 dikali 123 24 64 dikali 128 dikali 3 dan keluarannya berupa vektor fitur dengan panjang 3780. Nah, namun deskriptor fitur HOG juga dapat dihitung untuk ukuran yang lain juga. Ada beberapa langkah dalam proses perhitungan fitur HOG. Nah, langkah yang pertama itu adalah langkah pra-processing atau pre-processing. Nah, langkah pre-processing itu adalah langkah yang dilakukan dengan mengambil gambar masukan yang diinginkan untuk menghitung fitur HOG. Kemudian mengubah ukuran gambar dengan rasio 1:2 dengan lebar 1 dan tinggi 2. Yakni kita menggunakan 64 dikali 128 piksel. Ukuran gambar sebaiknya itu adalah 64 dikali 128 piksel untuk membagi gambar menjadi 8 dikali 8 dan 16 dikali 16 saat mengekstrak fitur. Selanjutnya kita akan melaju ke langkah 2 yaitu adalah menghitung orientasi arah X dan Y pada gambar. Untuk menghitung deskriptor HOG, pertama-tama kita perlu menghitung orientasi arah horizontal dan vertikal. Proses menghitung orientasi ada dua cara, yakni menggunakan operator Sobel atau center derivative atau turunan terpusat, yang dimana ini bisa dilihat dari kernel operator center derivative. Di mana cara menghitungnya itu adalah yang dari horizontal itu ada 1, 2, 3 atau dikatakan X itu yang dua merah dan samping kiri. Samping kiri saya itu adalah 1 dan samping kanannya adalah 3, di mana 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah 3 dikali plus 1. Yang dimana nanti hasilnya itu adalah 2. Kemudian dari vertikalnya atau dimensi Y-nya itu ada 3 nanti 3 dikali minus 1, 2 dikali 0, 5 dikali plus 1, dan dijumlahkan dengan hasil 2 juga. Nah, itu cara perhitungannya. Nah, langkah ketiga itu adalah menghitung magnitude dan orientasi dengan rumus seperti ini. Kemudian kita dapat mencari besaran dan arah gradien menggunakan rumus ini. Untuk perhitungan magnitude menggunakan rumus teorema Pythagoras dan dari hasil komputasi perhitungan berdasarkan orientasi, maka selanjutnya kita menghitung nilai magnitude tepi dan arah tepi gradien. Nah, ini contohnya, yaitu seperti yang kita bisa lihat, kan X-nya itu adalah 4 dan Y-nya itu adalah 2. Jadi 4 kali 4 ditambah 2 kali 2 dan dipangkatkan yaitu mendapat hasil 4,47. Jadi magnitude tepinya itu adalah 4,47
yang di X-nya, kemudian arah tepinya itu adalah itu kita menggunakan menggunakan rumus ini, yaitu artan GY dibagi GX sama dengan tan min 1, 2/4 sama dengan 26 derajat. Langkah keempat yaitu adalah menghitung histogram menggunakan gradien dan orientasi. Untuk histogram, pastikan kita membaginya menjadi 9 poin, 9 bin yang terpisah, masing-masing sesuai dengan sudut dari 0 sampai 160 derajat dengan kelipatan 20. Jika nilai pada tiap sel itu dari proses arah tepi melebihi atau sama dengan nilai 180, maka dilakukan proses polarity change. Polarity change itu membuat deskriptor menjadi invarian terhadap perubahan relatif antara foreground dan background. Teman-teman bisa melihat gambar di sini, yaitu tadi kan gambar ini pada deskriptor HOG itu juga perlu dipastikan gambar dibagi ke dalam sel, sehingga histogram gradien itu dapat dihitung untuk setiap selnya. Sebagai contoh, jika gambar sebelumnya memiliki ukuran 64 dikali 128, seperti ini, maka bagi gambar menjadi 8 dikali 8 sel. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini satu sel itu 8 dikali 8 pixel. Oke, selanjutnya dalam pembuatan histogram terdapat 4 metode, diantaranya ada metode 1. Nah, metode 1 ini adalah yang di highlight merah ini, yang ditunjukkan pada gambar itu merupakan nilai magnitude 85. Jika orientasi sudutnya itu 36, maka pada kolom angle 36, nilai frekuensinya itu diberikan nilai 1. Nah, proses yang sama diulangi untuk semua nilai pixel. Dan jika kita akan mendapatkan tabel frekuensi yang menunjukkan sudut dan kemunculan sudut ini di dalam gambar. Itu metode 1. Kemudian metode 2. Nah, metode 2 ini mirip dengan metode sebelumnya, itu metode 1, yang hanya saja memiliki ukuran bin kelipatan 20. Jadi jumlah bin yang digunakan adalah 9. Sekali lagi, untuk setiap pixel itu kita akan memeriksa orientasi atau arah tepi dan menyimpan frekuensi dari nilai orientasi dalam bentuk matriks 9 dikali 1. Misalkan ini sesuai gambar. Kemudian metode ketiga itu kedua metode sebelumnya hanya menggunakan nilai orientasi untuk menghasilkan histogram dan tidak memperhitungkan nilai. Nah, di metode ketiga ini kita dapat menghasilkan histogram itu selain menggunakan frekuensi, tetapi juga menggunakan besaran gradien untuk mengisi nilai dari matriks. Ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian metode keempat, itu merupakan metode yang paling sering digunakan pada operasi HOG. Metode ini melakukan proses perbaikan dari metode ketiga sebelumnya. Perlu diingat bahwa kontribusi yang lebih tinggi seharusnya pada nilai bin yang lebih dekat dengan orientasi. Yang bisa dilihat di gambar ini. Pada gambar ini, orientasi 36 berada di antara bin 20 dan juga 40. Maka pada metode ini dilakukan dengan menghitung nilai magnitude terbesar tentunya milik bin yang paling mendekati nilai orientasinya. Contoh lain ditunjukkan pada gambar yang ini. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa nilai pada gradien arah memiliki nilai 165 dan magnitude 85. Nah, jika nilai pada gradien arah melebihi nilai bin 160, oleh karena itu nilai 165 terletak di antara bin 160 dan dengan 0 sudut 165 ke atas akan kembali ke bin awal dengan lipatan 20. Nah, langkah yang kelima yaitu menghitung HOG pada 8 dikali 8 sel 9 dikali 1. Nah, pada langkah sebelumnya telah dijelaskan bahwa histogram yang dibuat dari deskriptor fitur HOG membagi gambar menjadi 8 kali 8 sel dan histogram gradien itu berorientasi dihitung untuk setiap pikselnya.
Hal ini bertujuan agar mendapat fitur atau histogram untuk pad yang lebih kecil yang nantinya mewakili keseluruhan gambar. Nah, pembagian sel dapat menggunakan yaitu 8 dikali 8 menjadi 16 kali 6 atau 32 dikali 32. Jika kita membagi gambar menjadi 8 kali 8 sel dan menghasilkan histogram, kita akan mendapatkan matriks berukuran 9 kali 1 untuk setiap sel. Matriks ini dihasilkan dengan salah satu menggunakan metode keempat yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ini gambar yang di sini. Kemudian di selanjutnya itu langkah 6 itu adalah normalisasi gradien. Nah, normalisasi gradien ini meskipun kita sudah memiliki fitur HOG yang dibuat untuk sel gambar 8 kali 8, terdapat kondisi di mana pada saat proses perhitungan gradien diperoleh nilai gradien yang berbeda-beda, serta nilai gradien pada gambar peka terhadap pengaruh cahaya. Nah, ini berarti bahwa untuk gambar tertentu, sebagian gambar akan menjadi sangat terang dibandingkan dengan bagian lainnya. Kita tidak sepenuhnya mampu menghasilkan ini dari gambar, tapi kita bisa mengurangi variasi pencahayaan dengan menormalkan gradien dengan mengambil blok 16 dikali 16. Nah, di sini kita akan menggabungkan 4 sel 8 dikali 8 untuk membuat blok 16 dikali 16, dan kita sudah tahu bahwa setiap sel 8 dikali 8 memiliki matriks histogram 9 dikali 1. Jadi kita akan memiliki 4 matriks berukuran 9 dikali 1 atau 1 matriks berukuran 36 dikali 1. Nih, teman-teman bisa melihat di gambar. Untuk menormalkan matriks ini, kita akan membagi setiap nilai ini dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat dari nilai-nilai tersebut secara matematis untuk vektor P yang diberikan dengan rumus seperti ini. Nah, yang nantinya hasilnya akan menjadi vektor yang dinormalisasi dengan ukuran 36 dikali 1. Terakhir, ini adalah langkah yang terakhir. Angka 7, itu adalah fitur untuk gambar yang lengkap. Nah, pertama kita perlu mencari tahu berapa banyak blok 16 dikali 16 yang nantinya kita akan dapatkan untuk satu gambar 64 dikali 128. Nah, kita akan memiliki 105, memiliki 105, 7 dikali 15 blok yang berukuran 16 dikali 16. Masing-masing dari 105 blok ini nanti memiliki vektor 36 dikali 1 sebagai fitur. Oleh karena itu, fitur total untuk gambar tersebut adalah 105 dikali 36 dikali 1 sama dengan 3.780 fitur. Maka hasil dari proses deskriptor HOG ditunjukkan pada gambar yang ini. Baik, terima kasih semuanya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung HOG dengan menggunakan kode program. Nah, di sini saya tentunya mengimport library yang saya butuhkan, yaitu adalah CP2, scheme.picture, dan juga ada input HOG, kemudian ada matplotlib.pyplot. Kemudian setelah library sudah saya isi, nah sekarang di sini saya menginput gambar yang ingin saya tahu berapa perhitungan HOG-nya dengan gambar yang ada di laptop saya. Ini nanti gambarnya akan diubah menjadi grayscale untuk menghitung HOG-nya. Kemudian ini adalah kode program yang saya blok ini adalah kode program untuk menghitung HOG. Ini adalah kode program yang digunakan untuk menghitung HOG. Nah, di baris ke-7 sampai 14 ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung histogram of oriented gradient. Baik, selanjutnya di sini saya akan menghitung HOG menggunakan kode program yang telah saya buat. Yang pertama tentunya saya menginput library yang saya butuhkan, yaitu adalah CP2, schematic.picture, dan juga matplotlib.pyplot. Yang pertama, dari kode program ini saya pertama itu menginput sebuah gambar dari laptop saya, folder laptop saya dengan kode program ini nanti akan gambar itu diubah menjadi grayscale atau abu-abu. Nah, ini adalah kode program yang digunakan untuk menghitung HOG-nya. Nah, yang pertama itu adalah ini ada orientasi 9, ini adalah digunakan untuk menentukan bahwa histogram gradien akan dibagi menjadi 9 bin. 9 bin dengan sudut 0 sampai 160 derajat. Kemudian kode program
8,8 ini itu untuk menghitung gradien adalah blok yang berukuran 8 dikali 8 piksel. Kemudian yang 2,2 ini digunakan untuk artinya blok itu berukuran 16 dikali 16 piksel. Kemudian kemudian blok nom L2 zip HYS itu digunakan untuk memastikan konsistensi hasil dengan mengurangi sensitivitas terhadap variasi pencahayaan. Kemudian kode program dengan visualisasi visualize true itu adalah parameter menginstruksikan fungsi untuk mengembalikan gambar visualisasi HOG selain fitur HOG. Kemudian ada kemudian ada ini transport SQRT true itu adalah itu untuk apa itu untuk mentransformasi gambar menggunakan akar kuadrat untuk meningkatkan stabilitas terhadap variasi intensitas cahaya. Nah, selanjutnya itu adalah ini adalah kode program yang saya gunakan untuk menampilkan hasil dari HOG. Itu ada menggunakan dengan figur size ini adalah digunakan untuk membuat figur baru untuk visualisasi dengan ukuran 8 dikali 8 inci menggunakan PLT figur dari Matplotlib. Kemudian ada PLT subplot 121, ada PLT I'm show image CMA sama dengan gray, terus tuh ada PLT, pokoknya yang inilah, yang ini, kode program yang ini dari sini sampai sini itu untuk menampilkan gambar asli dalam grayscale yang 121 itu berarti membagi area gambar menjadi satu baris dan dua kolom, dan ini adalah plot pertama. Kemudian PLTM show image gray yang gitu itu menampilkan yang ini itu menampilkan gambar asli dalam skema warna grayscale. Kemudian ada ini untuk memberikan judul gambar asli. Kemudian gambar dari kode yang di sini itu digunakan untuk yang itu artinya adalah plot kedua dalam area yang sama, itu satu baris dua kolom dengan nanti kemudian dengan ini dengan kode program ini uh, nanti akan menampilkan gambar HOG yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian dari HOG image ini akan memberikan judul HOG image pada plot visualisasi HOG. Kemudian ini ini adalah fitur print jumlah fitur HOG. Itu artinya untuk menampilkan jumlah total fitur HOG yang dihasilkan dari gambar menggunakan fungsi print len. Itu untuk menghitung jumlah elemen dari vektor fitur HOG. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang HOG ini. Kemudian saya akan melanjutkan untuk mengeran dari kode program yang telah dibuat. Setelah itu, saya di sini akan mengeran kode program yang sudah saya jelaskan tadi, karena di Zoom ternyata tidak ke-record. Jadi ini saya run. Ya, ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan HOG. Jadi ini gambar HOG-nya.